Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu kembali dalam pembahasan buku siswa kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Nanti disambung dengan pembelajaran 4-nya ya. Coba perhatikan di sini. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Ayo kita pelajari bersama. Salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik adalah permainan bakiak. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakiak atau disebut trompa bakwa di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Seperti ini ya gambarnya. Ini anak yang sedang bermain bakiak. Nah, kemudian sebelum melakukan permainan bakiak ada hal-hal yang harus diperhatikan. Seperti itu tata caranya ya. Karena permainan bakiak ini masuk ke dalam PJOK, maka kita ulas sambil lalu aja, tidak kita diperdalam di pelajaran PJOK bersama Bapak Ibu Guru PJOK. Nah, kemudian setelah bermain permainan tradisional itu dalam kelompok terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kemampuan beragam. Namun hal tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama, saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama akan membantu tim mencapai tujuan. Itu nilai yang harus kalian pahami. Saat bermain bakiak, kamu tentunya harus mendengarkan fluid yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu. Kegiatan tersebut membutuhkan pendengaran yang baik. Masih ingatkah kamu pentingnya indera pendengar? Ayo kita ingat kembali. Di sini ada peta pikiran yang sudah Bu Guru isi ya untuk pembahasannya. Yuk, ini. Nah, yang di tengah-tengah ini kan indera pendengar itu. Indera pendengar, terus bagian-bagiannya. Bagian-bagian dari indera pendengar ini perhatikan. Terdiri dari 3, sudah pernah diterangkan kemarin ya. 1, telinga bagian luar. Kemudian telinga bagian luar, telinga bagian tengah, telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran atau liang telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga atau membran timpani, kemudian tulang pendengaran yang terdiri dari 3 tulang, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian ada juga saluran eustasius yang menghubungkan antara rongga mulut dengan telinga bagian dalam. Kemudian telinga bagian dalam ada 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian ada tingkap oval atau tingkap jorong dan rumah siput atau koklea. Ini bagian-bagian dari telinga. Nah, sekarang kita lihat cara merawat. Cara merawat telinga, indera pendengar. Dengarkan musik dengan volume sedang, jangan terlalu keras. Tidak menggunakan earphone dengan
mendengarkan musik yang terlalu keras. Jaga telinga dalam kondisi kering, jangan terlalu lama, dibiarkan lembab. 3. Bersihkan telinga dengan cara yang benar. Kemudian 4. Periksa ke dokter ketika merasa ada gangguan pada telinga. Itu cara merawat telinga. Kemudian fungsi dari indera pendengar atau fungsi dari telinga itu adalah untuk mendengar, ya. Telinga juga memiliki fungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Jadi, selain untuk indera pendengar atau untuk mendengar, telinga difungsikan untuk alat keseimbangan tubuh. Cara kerja indera pendengar atau telinga mendengarkan bunyi yaitu 1. Suara dari sekitar ditangkap oleh telinga luar berupa getaran atau gelombang dan diteruskan ke telinga tengah. 2. Saat gendang telinga bergetar, getaran akan diteruskan ke tulang osikle sehingga getaran diperkuat dan dikirim ke telinga dalam. 3. Begitu getaran mencapai telinga dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik. 4. Impuls listrik dikirim melalui saraf ke otak. Otak lalu menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Tulang osikles ini maksudnya 3 tulang pendengaran tadi ya. Kemudian sudah kita melakukan percobaan tentang bunyi, harus mencari sendiri alat dan mencoba membunyikannya. Bisa kertas, kayu, dan sebagainya. Nah, kalau sudah dilakukan, kita membuat laporan percobaannya. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan menebak sumber bunyi. Tujuan percobaan mengidentifikasi sumber bunyi. Alat, misalnya saja ya, yang lain juga boleh. Ini sesuai dengan apa yang kamu lakukan. 1. Kertas, kayu, 2. Peluit, sapu tangan, 3. Penggaris plastik, 4. Kain penutup mata. Langkah kerjanya menutup mata dengan kain penutup mata, kemudian duduk di kursi, meminta tolong teman untuk membunyikan kertas, kemudian membunyikan kayu, membunyikan peluit, sapu tangan, dan penggaris plastik secara bergantian dan berpindah tempat. Menunjuk arah menggunakan jari sumber bunyi benda yang dipegang teman atau yang dibunyikan teman. Hasil percobaan berhasil menebak dengan benar arah dan sumber bunyi peluit, kertas, kayu, dan penggaris plastik. Tidak berhasil, yang kedua, hasil percobaannya tidak berhasil menebak bunyi sapu tangan. Ini misal percobaan ya. Kesimpulannya, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jika getaran lemah, maka bunyi yang terdengar juga kecil atau tak terdengar. Seperti itu. Masih ingat ya? Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jadi kalau getarannya kuat, suaranya juga keras. Kalau getarannya lemah, suaranya akan lemah. Di pembelajaran sebelumnya kamu sudah membaca cerita tong sampah gotong royong. Baca sekali lagi cerita tersebut dan tulis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gunakan diagram berikut. Di sini paragraf 1. Paragraf 1 ada itu paragraf campuran, jadi gagasan utamanya ada di awal dan akhir. Di awal ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Kemudian di bagian akhir apa? Ada apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini. Ini merupakan gagasan utama dari paragraf pertama. Kemudian gagasan pendukungnya ada 3. Ini warga berkumpul dengan berbagai peralatan, beberapa drum kosong, bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng, cat, kuas, wadah, cat, dan beberapa peralatan. Kemudian paragraf berikutnya, paragraf 2. Nah, gagasan utamanya, walaupun dini hari Pak Made dan keluarga tetap beribadah di pura, warga tetap bergotong royong menyimpan tempat sampah baru. Gagasan pendukungnya,
Lani memilih membantu warga yang memoleskan cat dasar putih. Ada warga yang menambah lubang-lubang di karung-karung. Ada warga yang menambah lubang-lubang di karung-karung plastik bekas. Kemudian Udin, Siti, dan Edo membantu menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun. Kemudian paragraf ketiga, gagasan utamanya, drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah kampung yang cantik. Ini termasuk paragraf induktif, berada di gagasan utamanya di akhir. Ya, pendukungnya adalah ini turut membantu Dayu, warga bergotong royong mengecat dan memperdah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Pukul 10 Pak Made dan Dayu dan keluarganya sudah kembali dari ibadah. Tong sampah baru siap diisi oleh Pak Made, Ibu Made dan Dayu. Kemudian masuk ke pembelajaran 4. Di situ ada perbedaan bukanlah penghalang teks. Setelah kalian membacanya, maka kalian akan diminta untuk mengisi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang modelnya seperti ini. Sudah ada buku tutup ya. Gagasan pokok itu yang pertama, paragraf pertama, menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Gagasan pokok kedua, perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat bersama, niat kerjasama. Gagasan pokok paragraf 3, perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Untuk gagasan pendukungnya sangat mudah, kamu ambil dari kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat pendukung dan diambil intisarinya sehingga akan tampak ya, akan tampak gagasan pendukungnya seperti ini ya. Kemudian di situ ada gambar contoh kerjasama yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Ada ronda, kegiatan ronda bapak-bapak, kerja bakti semua warga, kemudian gotong royong untuk membangun posis kampling itu kayaknya. Kemudian di halaman berikutnya kalian disuruh mencari informasi kerjasama di lingkunganmu. Ini misal contoh ya. Kalau lingkunganmu berbeda, kamu bisa mengisi dengan yang lain. Yang di tengah ini adalah kerjasama. Kemudian contohnya gotong royong membuat pos kampling. Contoh yang lain kerja bakti membersihkan lingkungan kampung. Kemudian contoh yang lain kerjasama penyemprotan disinfektan untuk mencegah penularan COVID-19. Ini kemarin banyak dilakukan di kampung-kampung. Dan yang terakhir misalnya ronda malam untuk menjaga keamanan rumah dan lingkungan warga kampung. Di halaman berikutnya di sini ada pelajaran masuk ke matematika. Ini mengenai sudut ya, tapi ini kita tidak perdalam lagi matematikanya karena sudah dilepas dari buku tema. Di sini yang perlu kamu ketahui tentang jam gadang. Jam gadang adalah menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Dinamai jam gadang karena menara ini memiliki jam dengan ukuran besar pada 4 sisinya. Ya, bentuknya seperti itu. Kemudian, apakah ada lagi? SPDB-nya menari. Jangan lupa terus berlatih untuk menampilkan kemahiranmu menari. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Tentu saja nilai kerjasama, mengembangkan sikap toleransi dengan menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Apakah manfaat kerjasama dalam kehidupan sehari-hari? Pekerjaan cepat selesai, pekerjaan berat terasa ringan atau menjadi ringan, dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Demikian pembahasan buku
tema 1 kelas 4, subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.